Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya Ayu Firdausi akan menyampaikan materi yakni eksplorasi kreativitas melalui alam sekitar. Eksplorasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengamati. Eksplorasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengalaman baru dan situasi yang baru. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksplorasi kreativitas melalui alam sekitar adalah suatu kegiatan mengamati guna memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan situasi baru terhadap sesuatu di alam dengan melihat, memahami, merasakan, dan pada akhirnya membuat sesuatu yang menarik. Pada artikel Detik Health 2012, yakni interaksi dengan alam dapat mendorong kreativitas. Di sana disampaikan bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh David Strayer, profesor psikologi dari University of Utah, terhadap 56 pendaki, mengungkapkan bahwa alam tampaknya bisa dijadikan salah satu cara paling efektif untuk menenangkan pikiran seseorang dan meningkatkan pemikiran kreatifnya, termasuk mengesampingkan rasa khawatir yang dimilikinya. Dari sini dapat kita lihat bahwa berinteraksi dengan alam sekitar dapat meningkatkan kemampuan kreatif kita hingga 50%. Nah, dengan jalan-jalan seperti itu, nanti kita diharapkan dapat juga bertadabur dengan alam. Tadabur alam adalah menikmati dengan melihat, memahami, merenungi sebab akibat yang ada dan terjadi di alam, baik itu fisik, non-fisik, subatomik hingga kosmik secara mendalam. Sehingga dengan begitu muncul pertanyaan di benak kita tentang siapa, apa, bagaimana, mengapa, dan di mana pada setiap hal dan benda yang kita lihat di alam. Alam adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka semua pertanyaan di alam hendaknya kita kembalikan lagi kepadanya, mengagumi kebesarannya dan bersyukur kepadanya. Di sini saya akan tampilkan cuplikan video. Mohon maaf sebelumnya untuk yang berkeyakinan berbeda, mohon toleransinya. Di sini saya akan menampilkan video yakni pertanda yang ada yang terdapat di Al-Quran. Nah, pertanda tersebut mungkin terdengar janggal dan tidak mungkin pada zamannya, namun ternyata dapat dibuktikan beberapa tahun setelah kemajuan teknologi berkembang. 1400 years ago, like the detailed description of the human embryo. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. To the mountains as pegs holding firm the earth below, and the two seas that don't mix in a complete separate flow. To the planets in orbit, alternating night and day as they stay in flow. The expansion of the universe and the creation of everything from H2O. To the stories of the past and the preservation of Pharaoh. To identifying the lowest point in the land where Persia defeated Rome. The gushing fluid that created man in the glands between the ribs and the backbone. And not a word has changed, it's still the same. So please explain how all this was known over 1400 years ago. Dalam mengeksplorasi alam, selain menikmati dan bertadabur, pengetahuan tentang bahan atau material yang ada di alam juga diperlukan. Bahan alam merupakan bahan atau material yang ada di alam sekitar. Bahan alam terdapat di alam dan ditemukan di tanah atau bagian dari hewan atau tumbuhan. Memanfaatkan lingkungan alam akan merangsang bakat dan potensi yang kita miliki. Lingkungan alam kaya akan mengembangkan potensi dikarenakan alam bersifat universal dan tidak habis-habis. Alam tidak dapat diprediksi. Alam sangat berlimpah. Alam itu indah. Alam hidup dengan suara
alam menciptakan banyak tempat dan alam dapat menyembuhkan dan mengandung kekayaan makanan yang bergizi. Eksplorasi material alam dapat dilakukan dengan cara observasi. Nah, melalui observasi kita di sana dapat mengenali tekstur, warna, sifat, bau, dan lain sebagainya. Dengan begitu, kita diharapkan dapat memikirkan komposisi atau bentuk dan lain sebagainya dalam membuat produk kreatif yang kita harapkan. Seperti itu. Nah, pada video ini saya akan menampilkan sebentar. Saya akan menampilkan video Li Zixi, yakni cara dia memaksimalkan potensi alam dengan kreativitas. Pada video Li Zixi ini diperlihatkan bagaimana dia dapat memaksimalkan potensi yang ada di alam melalui keterampilan dan kreativitas yang dimilikinya. Di dalam kreativitas terdapat 4 dimensi yang saling berkaitan. Atau disebut dengan 4P, yaitu person, place, proses, dan produk. Keempat dimensi ini saling berkaitan, yaitu pribadi kreatif yang melibatkan diri dalam proses kreatif, serta dukungan dan dorongan dari lingkungan yang menghasilkan produk kreatif. Nah, misalnya saja pada video ini, memasuki musim semi, Li Zixi berpikir kreatif untuk dapat menikmatinya bersama nenek. Mungkin mulai dari membuat aksesoris dengan pewarna alami, menjahit baju, hingga memasak menu yang sesuai dengan musim semi. Nah, terdapat 3 kondisi dari pribadi kreatif, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, kemampuan untuk menilai situasi dengan patokan pribadi seorang, dan kemampuan untuk bereksperimen dan bermain dengan konsep-konsep. Sehingga dengan kemampuan kreativitas seperti ini, Li Zixi dapat bertahan hidup maupun memenuhi kebutuhannya dengan tetap menjaga kelestarian alam sehingga bersinergi dan berkelanjutan. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi dari Visiting Professor Insinyur Respati Wikantioso pada tanggal 28 Oktober 2001 kemarin. Nah, dengan tema ketahanan ruang terbuka hijau publik perkantoran di era pandemi COVID-19. Pada gambar ini menunjukkan citra satelit di daerah Beijing, Cina, perbandingan polusi pada bulan Januari 2020 dan Februari 2020. Dalam 1 bulan saja terlihat seberapa signifikan perubahan yang terjadi akibat terhentinya aktivitas orang-orang di sana. Pada gambar selanjutnya juga menunjukkan peningkatan luas green cover di Kota Malang pada bulan April dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kegiatan manusia memiliki andil sangat besar terhadap kelestarian alam, sehingga pandemi ini memberi kita peringatan bahwa sebagai khalifah di muka bumi ini, kita juga harus bijak dalam menjaga alam sebaik-baiknya. Sustainable Nature for a Better World Green Movement Start Now. Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno,
MBA di sela-sela acara pameran kreatif, para siswa di Uni Sanduguna menyampaikan bahwa tren kekinian terutama di kalangan milenial dan kalangan generasi Z telah berubah dari eksploitasi alam habis-habisan kepada penyelamatan lingkungan dan pelestariannya. Kesadaran ekologis di mana manusia bukanlah penghuni sendiri di alam ini, apalagi dunia sedang berubah akibat pandemi. Perubahan cepat yang disruptif. Maka dari itu, kita sebagai desainer sedapatnya memikirkan tentang kelestarian lingkungan terlebih dahulu agar nantinya alam dapat tetap terjaga hingga anak cucu kita nanti. Seperti itu, sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.